Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 MIPA 3 ingin mempresentasikan tugas dari Pak Husnul yang berjudul Sejarah Organisasi FPI dari berdiri hingga pembubarannya. Perkenalkan, nama saya Musa Al-Kudusi. Nama saya Muhammad Panatara. Nama saya Adedef Karmadani. Nama saya Mutiara. Nama saya Nazwa Khaliza. Nama saya Dina Yunta. Nama saya Aditya Darmawan. Nama saya Ella Erawati. Nama saya Nisa Ramadhani. Oke. Sejarah FPI. Front Pembela Islam atau FPI adalah sebuah organisasi massa Indonesia berhaluan Islamisme konservatif yang didirikan pada tahun 1998 oleh Muhammad Rizik Syihab dengan dukungan dari tokoh militer dan politik pada saat itu. FPI awalnya didirikan sebagai suatu kelompok sipil yang memposisikan diri sebagai sebuah kekuatan pengawas moral Islam melawan kemungkaran yang kegiatannya tidak diizinkan oleh pemerintah. Terima kasih. Organisasi ini dibentuk dengan tujuan menjadi wadah kerjasama antara ulama dan umat dalam menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar di setiap aspek kehidupan. Latar belakang pendirian FPI sebagaimana diklaim oleh organisasi tersebut antara lain: 1. Adanya penderitaan panjang umat Islam di Indonesia karena lemahnya kontrol sosial penguasa sipil maupun militer akibat banyaknya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum penguasa. 2. Adanya kemungkaran dan kemaksiatan yang semakin merajalela di seluruh sektor kehidupan. 3. Adanya kewajiban untuk menjaga dan mempertahankan harkat dan martabat Islam serta umat Islam. FPI kerap kali dituding sebagai kelompok yang mendapatkan perlindungan politik dari beberapa tokoh terkemuka atau bahkan dari aparat keamanan. Kecurigaan ini seringkali muncul karena FPI seakan-akan kebal dari hukum atas aksi-aksi main hakim sendiri. Terkait hal ini, Taufik Adan Amal dan Samsur Rizal Pengabdian dalam politik syariat Islam dari Indonesia ke Nigeria 2004 mencatat FPI dinilai dekat dengan orang-orang di sekitar Soeharto, khususnya Prabowo Subianto yang merupakan menantunya sekaligus seorang perwira tinggi militer pada tahun 1998. Setelah Prabowo diberhentikan dari TNI terkait penculikan aktivis, FPI mengalihkan dukungannya kepada Jenderal Wiranto. FPI juga kerap mengadakan pertemuan informal dengan para petinggi militer, seperti yang pernah dilakukan dengan Maijen Jaja Suparman di Hotel Millennium Jakarta. Menjelang pelaksanaan sidang umum MPR 1999, para petinggi militer dan kepolisian, khususnya di tingkat daerah khusus ibu kota Jakarta, beberapa kali menghadiri apel siaga yang dilakukan FPI maupun ormas-ormas lain yang menyandang nama PAM Swakarsa. Dukungan kepada kubu-kubu tertentu yang memiliki pengaruh politik merupakan salah satu metode yang digunakan FPI untuk masuk ke dalam politik praktis. Meskipun FPI atau tokoh-tokohnya tidak terjun langsung menjadi politikus, namun kedekatan dengan aktor-aktor politik sangat berguna, khususnya untuk melindungi sepak terjang FPI yang seringkali melanggar hukum. Meski banyak menuai kecaman dan keserangan, FPI tetap kokoh berdiri dan terus menjalankan aksi mereka yang cenderung kontroversial. Ragam kontroversial FPI. 1. Insiden Monas. FPI menjadi sorotan khalayak saat melakukan penyerangan terhadap anggota Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Kekayaan atau AKBP di Silang Aku Monumen Nasional Monas. Pada 1 Juli 2008, tetap pada kelahiran Pancasila, tidak kurang dari 10 orang anggota AKB mengalami luka parah dalam peristiwa yang dikenal sebagai insiden Monas ini. Masa FPI juga diduga dihancurkan beberapa fasilitas umum di Monas. 2. Aksi 212. FPI memulai sebuah aksi masif yang berpusat dari halaman Monas pada tanggal 2 Desember 2016. Demonstrasi besaran yang dihadiri ribuan umat Islam. Serangkaian kerumunan di tengah pandemi COVID-19, ratusan atau bahkan ribuan simpatisan FPI berkumpul di berbagai titik. Pada kesempatan berbeda di bulan November 2020, kerumunan tersebut terjadi di tengah situasi pandemi COVID-19 yang mengharuskan masyarakat untuk saling menjaga jarak demi menekan penyebaran virus corona. Kerumunan simpatisan FPI terjadi di kediaman Rizik di Petamburan, Jakarta Pusat pada 14 November untuk memperingati Maulid Nabi sekaligus menghadiri acara.
FPI mulai diperhitungkan ketika ribuan anggotanya menduduki Balai Kota DKI Jakarta untuk menemui Gubernur Sutiyoto di pertengahan Desember 1999. Mereka menuntut agar semua tempat maksiat seperti klub, diskotik, pantai pijat, dan bar ditutup selama bulan puasa. Mei 2006, FPI berseteru dengan Gus Dur pada sebuah acara diskusi lintas agama di Purwakarta, Jawa Barat, hingga mantan presiden ini turun dari forum diskusi. Kontroversi besar yang melibatkan FPI terjadi pada peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2008. Anggota FPI menyerang Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKBB) di Silang Monas. FPI juga menggerakkan aksi demonstrasi besar pada 4 November 2016 yang dikenal dengan aksi 411 serta aksi pada 2 Desember 2016 yang dikenal sebagai aksi 212. FPI banyak menerima hujatan dan dianggap meresahkan karena aksi kekerasannya dapat memecah belah bangsa. Walaupun memperjuangkan syariat Islam, namun tindakan yang dilakukan FPI tidak mencerminkan ajaran Islam. Pada 30 Desember 2020, pemerintah Indonesia mengeluarkan surat keputusan bersama 6 pejabat tertinggi, yakni Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPT yang melarang seluruh aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan oleh FPI. Hal ini meliputi pelarangan penggunaan simbol FPI di wilayah Indonesia, sehingga FPI tidak lagi memiliki hak legal baik sebagai organisasi masyarakat maupun organisasi biasa di Indonesia. Pemerintah secara resmi mengumumkan Front Pembela Islam atau FPI sebagai organisasi terlarang melalui surat keputusan bersama, dan juga pemerintah kini melarang seluruh kegiatan dan penggunaan simbol FPI di wilayah Indonesia. FPI kini berganti nama menjadi Front Persaudaraan Islam. Pergantian tersebut dideklarasikan pada 8 Januari 2021 kemarin. Sekian dari kelompok kelas 11 IPA 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.